Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Di belakang saya ada rumah satu lantai yang menurut pemiliknya adalah rumah yang berantakan tapi tetap cozy. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online, silaturahim. Selamat pagi. Halo. Halo Mas Gama, Mbak Mita, apa kabarnya? Selamat datang di Living Homey. Oke tetangga, gimana barusan? Udah kenalan sama Mas Gama dan sekarang kita lagi ada di Living Homey. Oh, tadi saya udah bilang ke tetangga online, rumahnya rumah satu lantai, tapi kalau menurut pemiliknya berantakan tapi cozy. Berantakan tapi cozy. Gimana ceritanya itu? Karena ya di dalam rumah sebenarnya nggak melulu rapi, bentukannya juga. Kalau mungkin menurut orang acak-acakan kali ya, mungkin kita ngerasa ada di sini barang di mana-mana gitu. Tapi ya buat kami ya homey, cozy, kita ngerasa nyaman dengan kita ngelihat view-view itu semua. Oke, nanti kita lihat sama-sama di dalam ya, se-cozy apa ya. Kalau dari luas tanah, luas bangunan, inget nggak nih? Luas tanahnya itu 108 mungkin ya. Tapi kalau untuk keseluruhan bangunan, basicnya 42 gitu ya. Tapi mungkin karena udah ada perombakan jadi 45 secara pastian keseluruhannya. Oke, kalau lebar kira-kira berapa nih? Lebar dari sini ke sini, Kalau batas tembok batas itu? tembok 6 ya. 6 ya? Heeh. Oh. Tapi ada tambahan sedikit di kita jadi mungkin 6 meter atau 7, nggak nyampe 7 meter lah. Oh iya. Dan masih panjang ke belakang tapi dia ngekerucut gitu. Oh iya. jadi yang bagian depannya sini masih muat lah segini tuh buat jalan gitu. Berarti bentuk tanahnya secara nggak langsung asimetris dia? Iya. Oke. Nah kalau dari depan ini masih bawaan atau ada ubahan nih? Ubahan di glass block aja sih. Sisanya masih sangat tropis. Sisanya masih ditambah-tambahin tanaman iya, ya? dengan tanaman tropis ya? aja. Oke, kalau karpet kayaknya udah di Karpet ini, udah bawahnya, lantainya. Ini andesit 15 deh kalau nggak salah. Disusun bata nih tetangga. Oke, jelas ini untuk karpetnya cukup luas nih tetangga, masih bisa satu mobil dan motor masih bisa banyak juga di sini. Iya. Tapi emang mau kita areakan sebenarnya kondisinya gini aja, nggak mobil satu, ya motor nyempil sini biasanya. Oh, paling di sebelah sini masih bisa? masih bisa. Oh iya. Motor masih nyempil sini, sepeda-sepeda. Suka ini ya, tanam-tanaman mas ya? Suka tanam-tanaman semenjak itu sih dulu sama orang tua. Jadi apa namanya? Sama mertua jadi bapak ya bercocok tanamnya, jadi belajar lah hitungannya gitu. Terus sukanya juga jadi dapet gitu. Tadinya mah sebenarnya ya tanaman ada tapi yang nggak suka banget gitu. Karena dulu suka jadi kebiasaan jajan ke tempat tanaman gitu tuh, jadi ngeliatin terus ada ini itu lucu-lucu ya. Sekarang meleng dikit jajan satu gitu. Lama-lama jadi tertarik ya. Di sebelah sini ada tamannya nih, tropis. Nah, ini kayak nggak diatur biar kelihatan temanya rapi gitu ya. Jadi memang kayak kelihatan hutan gitu aja. Emang pengennya sih rimba-rimbun aja sih. Cocok banget ini, semua tanamannya kena matahari pagi ya. Iya, full. Makanya tetap nggak mau kalaupun nanti ada kanopi, biar tetap tropisnya dapet lah mereka. Jadi kalau tinggi juga nggak nabrak ke itu gitu. Siap, dari depan bentuk fasadnya masih bawaan, ubahannya tadi dikasih tanaman atau taman yang lebat gitu. Sama di sini ada glass block. Glass block. Coba gimana mas ceritanya? Sebenarnya biar tetap dapat cahaya ke dalam, ya biasa kan buka pintu akses. Iya. Terus jadi nggak lalu lalang orang tuh, nggak ngeganggu, kitanya juga. Ya kan kalau istilah sekarang introvert ya. Iya. jadi tidak mengganggu kitanya. Kucing juga keluar masuk aksesnya juga tetap bisa dapat. Jadi buat nutupin pintu utama nih? Iya, nutupin pintu utama. Karena sehari-hari suka dibuka katanya. Dibuka sampai malam kan? Nutup maghrib doang jadinya sekarang. Oke, di sini ada undakan sedikit. Ini sebenarnya bukan dalam konsep ini nih, ketidaksengajaan.
si beda layer warna ini. Oke. Jadi pas mau nyambung kita kurang kayak kurang area segini doang gitu ya. Terus pas mau beli lagi habis yang Udah nggak ada. yang ininya. Terus ya udahlah ganti gini gitu. Iya. Alhasil Beda warna aja, tapi beda ukurannya warna. sama nih. Iya. Ukuran tetap ini 40-40 deh kalau nggak salah. Oke. Gitu. Nah, di sini ada apa nih Ini kalau lemarinya khusus ini aja sih apa perkakas di Oh. situ malahan barang-barang palu dan segala macem gitu dan apa namanya di bawah tuh kokopet dan segala macam pertanaman gitu. Jadi ini perkakas pertukangan. Iya perkakas Kayak pertukangan. adanya di bagian depan. Dan di Iya. sini ada teras nih. Masuk lebih dalam di sini ada teras. Nah, di balik gelas blok ini apa? Kalau ini fasad lamanya ya, terus ini buat sendal, Buat tuh. nyimpan alas Dan kaki. ini dapat dari Pure Bandung kita si frame-nya. Nah itu sesuai apa yang kita The Little Mess We Call Home. Makanya emang Menggambarkan iya ya. menggambarkan segimana kitanya lah. Oke, di bagian depan sini ada jendela, kemudian ada pintu utama. Kalau pintu utama udah diganti atau masih bawah? Enggak, ini masih bawaan, cuman kayak emang kita set Dicat. aja karena yang sebelumnya tuh di sini kan sangat apa namanya berjamur ya. Si zonanya lembab, zonanya ternyata lembab banget. Jadi ini dicat baru, terus ini juga hasil cat baru si lemari kita. Oke. Gitu. Jadi kalau pintu dan apa namanya jendela sama sih bawaan dari ini bawaannya. sananya. Oke, coba Mas kita lihat pintu utamanya cukup besar nih, tangga. Iya di sini. Oh, dia pakai engineering wood ya, engineering door maksudnya. Nah ini doang sih yang diganti, handle-nya doang. Siap. Jadi benar-benar glass block ini nutupin pintu utama. Jadi bisa dibuka terus nih. Angin masih Masih masuk. ya. Seenggaknya dari kita tuh ngelihatnya tuh ke taman gitu. Sekarang kita mau lihat dalamnya boleh? Mari silakan. Yuk, ikutin tangga. Oke, Permisi, mari Mas. Mas Gama. Wah, ini kesannya begitu masuk langsung colorful ya. Colorful. Dan Mas Gama ini ternyata tim dapur depan juga nih. Iya, betul. Gimana ceritanya nih Mas? Ada dapur di bagian sini nih. Karena kalau basic kan tadi dapur belakang ya. Saya tuh dari saya pribadi ya, dulu tuh kayak misalkan main ke rumah kakek, nenek gitu ya, orang tua antar ke dapur, cuci-cuci, terus di dapur aja sini dong gitu. Atau kalau lagi di dapur kehilangan momen. Nah, itu sih emang bener-bener paling nempel nggak mau jadi itu. Dan sebelumnya rumah yang kita tinggalin juga karena basic lama juga kayak gitu ya. Jadi kalau setiap misalkan istri lagi di dapur, saya sama anak nonton, main apa, jadi nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. roaming. Kehilangan momen misalnya ketawa-ketawa apa sih yang diketawain kayak gitu ya. Iya. Gitu sih yang kayak alhasil kita dapur emang nggak mau kepisah sama living room area gitu. Jadi biar lebih nyambung, terkoneksi terus nih. Terkoneksi terus. Berarti ini adalah dapur bersih, dapur Di kotor. dapur kotor sih hitungannya bener-bener masak, bener-bener nyuci gitu. Bersih di tapi sini. ini. Karena sedang dibersih-bersih. Karena sedang bersih-bersih. Ah itu plusnya juga salah satu plus ya, mungkin saya katakan plus lah punya dapur di bagian depan rumah karena kita nggak akan biarkan dia terlihat kotor. Iya sih. Pakai langsung bersihin. Bener. Iya. Jadi lebih semangat gitu. Ya, paling ya kalaupun lagi seberantakannya bener-bener area piring gelas yang bener-bener cuma segi 2-3 gitu deh gitu doang. Terus tapi ya gatelan juga akhirnya. Iya, lagi capek-capeknya naruh piring doang di sini. Ntar kalau udah mood nanti udah cuci. iya ntar ke mana dikit ngelihat berantakan pasti nyuci. Sih akhirnya. Oke, berarti aslinya dapurnya nggak di sini ya posisinya ya? Enggak, di belakang. Oke, rumah bawaan developer biasanya di balik tembok atau di area semi outdoor gitu kan? Iya, Nah, ini berarti bagian dari renovasi rumah nih? Iya betul, bagian dari renovasi Apa aja di rumah. sini yang ditambahin, Mas? Kalau di bagian sininya ini Bikin doang sih meja dapur? meja dapur, kitchen island-nya ke sini, sama ini ngebobok apa namanya? Oh, tembok jendela, ini samping jendela. Oke, Gitu. berarti ini sama bikin sistem pipa buat buang air ya? Pipa buang air. Nah, kan karena tadinya dapur percis itu ya. Jadi alirannya itu kan udah ada. Jadi tinggal nyambungin doang. Kita tinggal ngebobol si tembok itunya. Oke. Gitu. Jadi nggak yang ngebuat aliran lagi. Oke. Aliran secara ini udah ada gitu. Oh, nggak terlalu effort. Nggak terlalu effort. Tapi di sini, beton Mas. Apa sih ya namanya? Granitar ya? Granit doang sih. Modelnya L gini ya tetangga. Kemudian di sini ada kabinet-kabinet terbuka. Di sini udah buat nyimpen pajang-pajangan sekaligus perlengkapan masak. Dan ke ujung sana ternyata kulkas di belakang sana. Dispenser. Nah di sini dipartisi lagi dengan lemari Mas. Iya. Gimana ceritanya nih?
Ini sebenarnya nih baru nih yang zona sepatu, terus buat naruh helm sama kalau tas-tas belanja gitu. Terus kegunaannya juga biar kita masuk nggak langsung yang walaupun dapur depan tapi nggak yang view langsung dapur gitu sih tujuannya. Oke. Jadi masih ada penjedanya, sekatnya juga nggak langsung si kulkas, nggak langsung dispenser gitu, ada jeda lah. Nah, dapurnya cantik ya. Tuh. Pajangannya nih kayak bukan pajangan buat di dapur. Ini sama dari Pure Bandung juga. Kalau ilustratornya saya sendiri kebetulan. Oh, tapi memang di custom sesuai lokasinya dia. Iya. Buat di dapur memang. Buat di dapur. Tapi di sini ya ceritanya cerita kita kan, yang kita lampu, kucing-kucing dan apa namanya tanaman itunya juga, Oke. cerminnya gitu sih. Yap. Ini kalau dibayang-bayang kira-kira luas berapa di dapur ini, Mas? Kalau kesini 3 meter, Oke. mungkin tiga setengah kali. 3 kali 3,5 mencakup akses ke pintu ya. Iya. Tapi kalau ke sini mungkin 1,5 berarti kalau Iya, dibagi 2. kalau- Dan di sini ceilingnya tinggi juga ya. Ya itu yang kita suka sih dari sini. Oh, ini bawaan juga. Bawaan, semuanya. Jadi ini ceilingnya tuh nggak sampai 3 meter, nggak nyampe 4 meter deh. Di atas 3 meter. 3,8 gitu, hampir 4 meter sih, gitu. Tinggi nih. Kekurangannya susah ganti lampu. Tapi emang ngerasanya nyamannya, ya itu ya, udara kan jadi lebih lebih dingin gitu, lebih semriwing. Terus view juga emang jadi istilah megah kayak gitu, lebih dapet lah gitu, nggak pengap, nggak sumpek, enaknya sih gitu. Oke. Kalau kisi-kisi ini bawaan atau? Itu bawaan. Oh. Ada berapa kamar total di rumah nih? Basic ya ada 2, kamar utama, kamar belakang, kamar mandi. Coba kita lihat yang pintunya warna apa Ini, Mas? Peach, ini kan? warna peach. Hmm. Mari. Ayo, ini adalah kamar tidur utama nih. Ini kamar tidur utama. Wow. Nih di sini kita tidur juga bersama hamster di situ. Ada hamsternya juga. Oh, pecinta anak bulu nih. Iya. Kucingnya ada berapa ekor, Mas? Kucing ada 11. Wey. Mau dijadiin klub sepak bola Iya ya? nih, cat 11-an kayaknya. Cakep. Nah, Berarti ini masih bawaan nih. Kalau untuk lokasi kamar ini, Iya, Posisinya? maksudnya secara ukuran emang bawaannya segini, 3x3. Custom paling awal udah pasti lampu-lampu sih, kan awal tengah doang. Nah ini ada asimetris sedikit karena sebenarnya tadinya tujuan lemari kita tuh mau lemari tanam di sini sampai full atas, gitu. Makanya udah disiapin zona lampunya agak kedepanan, gitu. Mungkin kedepannya kalau dari rezeki bakal kayak gitu. oh, makanya lampunya dibuat maju. Makanya lampunya udah dibuat maju dari awal, udah ada planningnya gitu. Nah, kalau ini berarti dicat sendiri kah atau Cat gimana? sendiri, lime wash sendiri ini juga. Lime wash. Hijau apa itu? Hijau olive apa ya? Hijau enggak, bukan emerald juga ya, hijau Olive olive. green. Kalau di atasnya itu? Apa merah terakota mungkin ya. Oke. Itu. Terus ini juga DIY sendiri sih. Pakai apa, Mas? Ini full panel? Bukan wall panel ini tuh. Dia tuh lembaran kayak WPC? mungkin ya. Tadinya mau pasang stiker gitu kan. Iya. Bukan HPL kan? Tapi ini udah kita lapis triplek dulu. Udah kita lapis triplek awalnya. Terus triplek lama-lama ngerasa kayak kurang nyaman sama teksturnya kan. Ya udah pakai Oh, tadi lembaran ini. dilapis HPL. Lapis HPL sih. Oke. Dia dapat bukaan ke bagian depan. Iya. Kalau lantai apa nih lantai? Kalau lantai ini vinil aja sih. Pakai vinil. Pakai vinil. Motif kayu. Karena sejujurnya agak kekurangannya zona ini adalah lantainya tuh nggak rapih, pasti ada gini kan lengkungan. Jadi kalau pakai yang apa tuh yang namanya MDF atau SPC yang itu dia nggak bisa ngikutin kontur kan. Nah jadi pilihan kita pakai vinil. Jadi kalau ada lekukan dia masih bisa ngikutin ininya. Iya. Alasnya gitu sih. Nggak kosong bawahnya ya. Karena dia ngikut. Iya. Makanya. Oke. Kalau headboardnya pakai apa tuh? DIY juga apa gitu? DIY juga. Oh iya. Pakai apa itu, Mas? Ini cuman triplek, terus kita lapis busa sama udah travel gun gitu. Oh, itu kain corduroy gitu. Kenapa? Iya, kain corduroy. Gitu. Jadi ini sebenarnya cuma asal tempel aja, bisa diangkat gitu. Oh, nggak permanen ya? Karena kan kita juga nggak ada dipan kan. Di rumah ini kayaknya banyak yang dilakukan sendiri atau dikerjakan sendiri. Untuk ya hal-hal renov kecil sih ngerjain sendiri. Tapi kalau yang apa namanya, yang besar-besar udah pasti dengan tenaga ahli lah gitu kan. Tapi konsep sendiri semuanya. Oke, ini masih layout bawaan ya, tetangga. Kamar, Iya. kamar mandi, kamar ini.
Itu kamar juga, kamar anak rencananya. Tapi itu masih belum dikondisikan karena anak juga masih tidur sama kita kan. Oke. Ini kamar mandinya? Ini kamar mandinya. Coba lihat Mas. Ini masih sangat bawaan, kurang lebih belum terlalu banyak renovan apa-apa sih untuk si kamar mandi. Keramiknya berarti yang bawah? Keramiknya keramik atas bawah bawaan. Kita juga untuk shower dan lain-lain belum kita gonta-ganti lebih sih hitungannya. Baru berapa lama nempatin? Jatuhnya setahun kurang. Belum ada setahun, wajar ya. Iya. Masih dimanfaatin aja dulu. Jadi bener-bener sebenarnya kalau rencananya pasti pengennya seamless door. Dalamnya juga keinginan istri nanti pakai tiles juga gitu-gitu sih. Tapi ya nantilah gimana rezekinya datang. Iyalah, masih setahun Mas, Iya, masih iya. kelihatan oke. Ntar kalau udah butuh baru deh. Iya. Nah kalau ini pintu hitam. Nah ini di pintu hitam ini ruangan anak. Nah, Kamar kedua berarti nih? Iya, kamar kedua. Tapi kita di sini masih benar-benar belum mengkondisikan lebih sih. Terus di sini lebih lembab juga ternyata, makanya efeknya kayak gitu tuh si catnya. Ini kenapa biru-biru? Anak tuh suka warna biru. DIY lagi nih. DIY lagi nih, dan ini juga belum rampung sih gitu. Kenapa pintunya milih warna hitam begini handle-handlenya? Kalau handle-nya emang hitam, kalau ini pengen nggak ada rencana pasti nggak gimana sih jadinya itu aja. Pengen aja gitu. Pengen hitam aja gitu sih di sini, karena tadinya juga ini udah jamuran banget gitu. Ya, jadi ada kebutuhan buat ngecat pintunya. Jadi kebutuhannya untuk ngecat pintu dulu warna Oke. hitam. Next. Sementara Area-area private udah kita bahas nih. Kita balik lagi ke area komunal. Nah, ini yang belum kita lihat dari tadi ya. Jadi lurusan dapur ini ada di tengahnya area apa meja nih, Mas? makan. Meja makan. Iya. Sananya living. Nah, kita bahas dulu meja makan nih. Tadi sempat cerita kalau ini ngebobok kan? Iya, ini bobok sendiri juga nih. Oh, gimana tuh? Renovan awal. Jadi pada saat ini kebetulan banget di situ tiangnya tuh percis ya, presisi sekali. Tiang rumah di bawahnya dibikin bench. Jadi waktu pada awal kita belum ada kursi-kursi, jadi masih makan kita doang gitu. Berarti ini ngebobok. Ini langsung kolom nih dia. Langsung kolong tuh apa ya? Kolom. Oh iya ya. Yang tadi. Pas banget. Jadi kita nggak kena sih kebetulan. Tahu nggak dari kena. mana itu? Tahu dari tukang. Oh. Jadi pada saat kita ngebobok gitu kan, dia mungkin kena dikit kali ya gitu. Bisa digeser ya. Tapi secara denah emang pengen di sini. Gitu. Oke. Enak nih, bench beton ya Mas. Bench. Iya. Duduk semriwing dari belakang. Semeriwing dari belakang. Iya. Saya tadi mau nanya, ini kalau hujan ngalir nggak nih? Ternyata enggak. Saya udah tahu jawabannya karena ada kanopi. Ada kanopinya. Kalau bocor ya paling cuma tes-tesan doang sih. Nggak sampai heboh ngalir kan? Enggak sampai Cuma heboh ngalir. tes-tes gitu. Karena dia kenapa masih ngalir udara juga di sini? Karena di sampingnya itu nggak permanen dia. Jadi masih ada buat angin masuk tuh masih enak. Dari depan juga ada nih. Pakai kawat apa nih? Ini Kawat ayam kawat ya? ayam doang sih. Oke, Little Mess apa tadi? Little Mess We Love. Little Mess Atau We Love. Little Mess We Call Home. Kayak Oke, gitu. kita lihat lagi spotnya lagi nih. Apa nih spot apa ini? Ini pajangan kesukaan kita semua sih, bertiga, aku, istri, anak gitu ya. Sesembarangan itu zona paling bawah juga ada buat makanan kucing. Kucing. Jadi kenapa makanan kucing nggak full di bawah, soalnya suka semut kan gitu. Jadi mereka kalau mau makan lompat dulu. Oh, naik dulu. Oh. Gitu. Nah ini buku-buku itu buatan aku juga, ngebuat ilustrasi. Terus ya musik-musik kesukaan aku, istri, terus si mainan-mainan. Yang dipajang ini ada tema tertentu atau yang disuka aja? Yang disuka, makanya tematik kita pop art nggak juga. Mungkin nyebutnya nggak ada istilahnya ya, pop culture. Kayaknya nggak culture amat lah kita ngerasanya. Kirain ada harus warna ini, harus warna ini. Oh enggak. Kalau warna apalagi. Nah sebenarnya dapur warna biru, terus meja warna biru, kembali lagi pilihan anak. Oh iya, unsur Jadi pilihan. anak juga sangat menentukan juga sih. Karena kalau basic tujuan rumah awal mungkin kayak bukan minimalis juga ya, tapi kayak standar awal tuh kayak maunya ya mungkin abu yang gitu-gitu, yang calm gitu. Tapi pada akhirnya seiring waktu enggak juga sih. Tadinya mau monokrom. Iya gitu. Lama-lama bablas. Bablas gitu. Kayaknya seru juga nih ya. Iya. Tambahin gitu. Makanya emang sesukanya aku, istri gitu aja sih. Oke. Kalau lantai bawaan atau? Yang ini masih bawaan. Bawaan. Nah, kalau yang ini? Kenapa beda nih? Nah ini karena tadinya si zona rumah tuh sampai tembok ini nih, maaf Mas. Oh ini nih. Sampai tembok ini nih, berarti sampai sini ya. Iya. Tadinya tuh.
Terus pada saat ngancurin zona ini kan ubinnya juga hancur ya yang sebelah sininya. Jadi ya udah kita congkel satu, pasang yang granit baru. Yang itu 50-50, yang ini 60x60 sih. Oke. Gitu. Di sini tadinya area apa nih? Dapur kah? Oh iya, tadinya sini tuh dapur nih. Berarti kalau ini udah waktu awalnya ditutup tembok, sini dapur. Terus udah luar semua sih. Oh, ini area outdoor semua nih, full. Dan ini jadi area living kah? Iya. Ruang keluarga nih. Ruang keluarga. Tetap terang karena di situ ada skylightnya tuh. Iya. Itu pakai alderon bening sih. Oh, PVC dia. Iya. Yang bening. Cakep, Mas. Dan di belakang enaknya lagi, walaupun tadi area outdoornya udah ditutup sebagian, tapi masih ada area terbuka nih. Masih ada area Nah, di belakang sini apa nih, Mas? Coba. Itu ruang cuci. Jadi kita menyesuaikan dengan mesin cucinya aja sih. Jadi ini tuh cuman 80 deh kalau nggak salah, atau 70 gitu dari sini ke sini tuh. Oke. Dia di belakangnya ada ruang cuci nih. Siapa tahu kalian Jemur juga emang agak effort sih. siapa tahu kalian penasaran nyuci jemurnya di mana? Nah, di belakang sini. Jadi nggak perlu terlalu besar area cuci jemur ya, Mas. Jadi bener-bener ruang cuci piring deket ke anak hitungannya gitu kan ya, anak main. Di sini juga lagi jemur, anak lagi nonton lagi, jadi mesti tahu juga deket banget soalnya. Iya, masih nyatu, masih sangat connect. Nempel, connect. Dan ini karena nggak terlalu luas, dia jemurnya di bagian atas tuh. Iya, Ke atas. pakai tangga kecil bukaan naik. Dan di sini masih ada bukaan sedikit, Ini kaca tuh boban. dapat dari developer nih sebenarnya. Tadinya kan ya di tembok ini kan. Iya, di sini. Nah, terus kita pindahin tetap ngikut. Oh, berarti dimanfaatin yang lama Kita nih? manfaatin Oke, gitu. bagus. Yang baru ini nih ya. Sliding door. Oke. Folding itu door. Ada folding door lagi kemana itu? Ini folding door ya nah ini mystery box. Jadi di Ini belakang ruang sini. kerja sih sebenarnya. Di belakang sini masih ada area terbuka nih. Iya. Oh, taman kering kalau yang ini Nah, kayaknya. ini taman kering. Tapi ya masih basahnya gimana hujannya sih. Gimana hujan datang ya basah. Iya. Ini pakai lantainya andesit 10 Ada x set 10. juga, yang ini 10x10. Oke. Lebih kecil dari yang depan. Enak ya, rumahnya compact tapi masih punya penghawaan dan pencahayaan yang bagus. Iya. Nah, di sini ada ruangan ini lagi. Saya nggak nyangka nih kalau yang ini nih. Saya nggak expect. Yang ini jangan di-expect yang ini. Coba lihat. Oh, Nah, saya lihatnya kayak studio musik nih. itu dia. Ruang hobi mungkin ya. Sebenarnya ruang kerja, tapi jatuhnya jadi hobi room juga. Kelihatan ya. Semi cafe, tapi pokoknya semi lah semuanya. Serba semi. Studio juga. Kalau zaman dulu distro kali ya, Iya. secara model tuh kayak gitu sih. Itu ada jaket. Itu penuh jaket kenangan perang. gitu. Jaket perang pada masanya lah. Iya. Nah ini juga mainannya dari dulunya. Jadi pas udah sekarang udah nggak jajan-jajan lagi. Penuh kenangan semua Iya. kayaknya nih. Ngelihat Ya, kaset kerja ini. situ. Berarti ini tambahan nih ruangan ini. Iya, Bikin ruangan lagi. ini bikin sendiri. Torrent atas sini. Oh, di atasnya torrent nih. Iya. Luas berapa kalau yang ini, Mas? Yang ini kayaknya cuman 130 deh kesininya tuh. Ininya ngikutin, paling cuma 2,5 meter atau 2 meter. Cukup lah ya buat Cukup. ruang kerja ya. Iya, kalau kerja sini kalau mau agak-agak santai Iya. masih bisa duduk sini juga arahnya sambil ngeliat anak. Oke. Buat meeting-meeting. Saya lihatnya ya benar sih kayak kafe dari luar, tapi dalamnya saya ingat Makanya kalau dari luar kan model-model kafe gitu ya. Iya. Tapi di Pas dalamnya dalam kayak studio band. Wah, warnanya dominan gelap nih. benar-benar gelap di sini. Oke. Gitu. Kita kemana lagi nih, Mas? Lantai selanjutnya? Tak ada. Oke ya, tetangga Benerin karena, genteng gitu. karena rumahnya kompleks satu lantai, jadi kita udah selesai home tour-nya dan sekarang kita mau ngobrol lebih lanjut. Yuk, ikutin terus. Ya, tetangga masih di Living Homey dan sekarang kita udah bareng juga sama Mbak Mita. Welcome Mbak Mita. Halo Mas Rizky. Kita mau nanya nih Mas, Mas Gama soal rumahnya lebih lanjut. Ke Mbak Mita dulu deh. Waktu itu gimana tuh ketika awal punya rumah ini? Saya bayangin ini kosong dong. Sama developer ya kan? Iya. Itu bayangannya gimana ketika buka pintu? Gue pengen gini ini rumah. Oke, kan kita sempat nyari-nyari. Terus pertama kali di sini mojok hook rasanya lebih private. Oke. Terus emang standar banget ya. Cuman pas buka ngelihat ceilingnya tuh tinggi. Jadi oh ini nilai plus sih. Karena rata-rata ya nggak setinggi ini gitu kan. Ngebayanginnya rumahnya kecil tapi tinggi, kelihatannya mungkin bisa lebih luas Feelnya gitu. lebih lega gitu ya. Gitu sih paling. Oke. Jadi waktu itu udah langsung kebayang, gue
warnain nih rumah? Apa belum waktu itu malah? Belum sih sebenarnya. Malah tuh sebenarnya pengennya semi stainless dapurnya. Malah tuh sebenarnya gini, di rumah lama kan warnanya putih tuh. Terus warna ya karena mainan anak-anak kok terlalu Popnya tuh terlalu pop banget, ganggu kan. Tapi pas akhirnya barang-barangnya kan emang udah ada ya. Akhirnya ya coba deh bikin rumah yang natural. Ya kayak warna WPC-nya ya, WPC-nya tuh yang kayu gitu kan, jadi menetralkan kalau kita hilaf warna-warni. Berarti nggak sengaja nih warna-warninya? Bawaannya udah ada sebenarnya. Iya, baru udah ada. Tapi kan kalau jatuhnya sofa, kabinet, furniture. Itu tuh benar-benar spontan juga ya bisa dibilang. Sebenarnya aku tuh suka, jujur aku suka warna-warni sih, warna tuh suka, tapi bukan yang tipikal pastel gitu, lebih yang pop. Warna kuning, merah gitu. Suami juga kan dulu. Jadi mungkin secara naluri itu akhirnya membentuk itu sih. Kayak pas pindah tuh pengen yang industrial banget gitu. Tapi balik lagi anak kan juga masih main, masih beli mainan. Kayaknya nggak bisa maksain buat minimalis itu kan. Terlalu minimalis. Takutnya kayak ngerusak konsep gitu ya. Makanya mendingan rumah ini tuh maunya kita tumbuh bareng-bareng. Maksudnya bukan keinginan aku aja, bukan konsep suami aja. Tapi kita ngelibatin anak juga. Makanya kenapa dapur pas tanya-tanya anak kayak mau biru aja mah. Pas jadi anak tuh kayak, iya aku seneng deh dapurnya warna biru gitu. Kebetulan dia emang udah bisa milih-milih. Jadi kita kasih kesempatan buat dia punya ambil turut ikut andil juga lah gitu di rumah ini. Milih tadinya kayak rencana perasaan nggak ada tuh ke warna-warna gitu biru, ya. Stainless gitu ya. Tadi tuh masih mikirnya kayu aja kali ya biar aman. Iya benar. Proses milihnya lama sih. Biru gitu. Ternyata bagus juga ya. Iya. Jadi stand out juga nih di rumah gitu. Iya sih, bener sih. Kita nggak bisa maksain tema warna tertentu ya kalau apalagi masih punya anak kecil gitu. Iya, personal. Jadi lebih bisa bertumbuh di rumahnya juga bertumbuh, lebih nyaman. Catatan juga nih buat produsen yang bikin mainan, bikin warna-warna minimalis dong. Biar arahnya bisa minimalis sekarang gitu. Biar ada pilihan kalau yang rumahnya pengen cuy gitu. Iya, ada sih bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa. Oke, nah kalau dari Mas Gama gimana nih? Hal pertama yang waktu itu direnovasi atau yang langsung ingin diubah apa dari rumah ini? Paling pertama tuh ini sih malah ngejebol dan perselisihan dapur jadinya kemana? Apa biarin aja gitu ya? Istri tuh dari awal pengennya di depan, tapi ya gitu kan ragu, ntar gimana ya? Terus saya udah depan aja, dipaksain aja. Sebenarnya bikin ragu tuh karena kita nggak bisa ngerubah fasad, sedangkan jendela kan. Pengennya gitu. tuh yang jendelanya tuh yang kecil aja, makanya pas dipikir gimana ya caranya ya, akhirnya yang dibikin L gini sih gitu. Oh berarti pertama tadi tembok ini dulu. Ini sebenarnya unplanned karena waktu itu malahan tukang yang ngomong waktu itu, Pak mau dijebol gak atasnya kan bapak kan kosong jadi bisa dapetin cahaya. Tadi itu malahan cuma kayak ngasih ide tuh buat ventilasi sama pencahayaan kaca glass block gitu ya. Terus iya juga ya dulu aja langsung gini. Masih bisa kan? Malah jadi dijebol ya udah naruh tanaman-tanaman gitu. Dan tadi saya salvok juga tanamannya selain di luar, di indoor banyak juga ya ternyata. Tanaman asli semua nih kan? Tanaman asli semua. Waktu itu kan tadi Mas Gama cerita suka DIY, ada beberapa hal yang dibuat sendiri di sini. Yang paling menantang apa waktu itu? Paling menantang nempel itu ya. Apa tuh namanya? Yang zona-zona di kamar tadi. Apa namanya? Ya yang wall panelnya itu sih. Sebenarnya susah tuh karena dia lebar kan, terus harus kita ibon gitu ya. Ya nempelnya kadang awal-awal tuh dilem. Gitu sih. Sama ini kan yang nempel-nempelin rak-rak yang di ruang kerja juga nempel sendiri semua gitu. Tantangannya berat. Berat, literally berat. Berat dalam ruangan sekecil itu gitu. Oke. Selain susah dia juga berat. Nah gimana hasilnya nih selama setahun nempatin rumah ini? Experience-nya gimana? Cukup puas dan nyaman sih, puas banget sesuai akhirnya sama apa yang kita mau. Sebenarnya dulu tuh seneng ngeliat rumah Pinterest yang bukaannya gede, terus mix antara tanaman sama furnitur ya, dekorasi kayu gitu kayak dia rame tapi menghidupkan sih. Terus kayak pas di sini akhirnya kesampaian juga nih punya rumah yang kayak gini gitu, sesuai sih. Walaupun
pengen, tapi seiring jalannya sebenarnya bukan yang mau diginiin, bener-bener berjalan banget semua gitu loh. Dan kebentuk tanpa apa jatuhnya sengaja nggak sengaja itu karena kayak gitulah kebentuknya. Oke, berarti bisa dikatakan rumahnya bertumbuh bareng pemiliknya gitu. Bener-bener sih. Personality kita ada di sini. Iya. Ada tips nggak nih buat tetangga online yang mungkin mau ngisi rumah, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya rumahnya kelihatan nyaman atau terasa nyaman? Kayaknya malahan jadi apa ya? Mungkin klise ya, tapi kayak jadi diri sendiri tuh kayak tetap lebih enak sih, bukan yang kayak kita maksain kita suka itu, kita mau itu, tapi sebenarnya kita kurang suka atau kita tuh nggak di situ gitu. Ikut tren ya? Ikut-ikutan tren enggak sih gitu. Kalau kita makanya seiring sukanya gitu emang suka, emang kepribadian juga kayak gitu ya. Jadi ya isi Rumah dengan tuh itu gitu, personal personal. sih. Ya, sebenarnya menginspirasi dari mungkin rumah lain, dekor lain nggak apa-apa gitu. Cuman balik lagi, kayaknya ya kita nggak akan bener-bener punya rumah yang sama persis satu sama lain gitu. Pasti akan ada yang berbeda gitu. Iya, betul. Walaupun secara keinginan pengen kayak gitu. Tapi pasti ada aja ya itu entah layoutnya pasti semuanya akan jadi unsur yang jadi beda gitu Benar. sih. Karena ya itu personality tiap orang beda-beda. Beda-beda. Kemudian habitnya beda-beda. Budget beda-beda. Budgetnya Itu dia. beda-beda. Jadi beda akhirnya ujung-ujungnya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal budget, berapa nih budget renovasi kalian nih? Mungkin kalau total ya, maksudnya udah sampai yang terakhir kan jatuhnya yang paling terbaru sih glass block ya hitungannya. Mungkin ya 60-70 sih kayaknya. Oke. Masih aman lah, masih terjangkau. Itu juga kan nggak sekaligus ya? Nggak sekaligus, bener-bener ini dulu, terus ke kemana dulu ya? Pasang itu dulu, ke depan yang pasang andesit segala macam. Oke, makasih banyak ini udah sharing-sharing Mas Gamal, Mbak Mita. Buat tetangga online yang ingin tahu lebih banyak, mau lihat-lihat, dapat inspirasi, bisa tanya-tanya kemana? Ke @livinghomy sih kan. @livinghomy ya? Homy-nya tuh HOMMIY gitu. Oh, M-nya 2. M-nya 2. Soalnya Mi-nya itu Mita sebenarnya. Oh. Kirain karena homey banget gitu ya. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi juga. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kita lihat. Tapi ini Enggak kok. ini pindahin dulu kali ya. Oh iya. Ya kan. Iya. Wey.